الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Mana Bang Juma? Iya, silakan teman kita dulu, Bung Ferdi, Bung Freddy. Bang Freddy, silakan. Cukup menukik ya. Silakan ditanggapi. Ya, jadi saya pikir udah hampir clear ya, menyangkut dengan penebusan, konsep penebusan. Jadi maaf saja ya, konsep penebusan kita di Kristen dan konsep penebusan di Muslim mungkin ya kita berbeda gitu ya. Masalah melakukan kritik teks terhadap keyakinan kami, saya juga menghargai gitu. Memang ada ayat-ayat juga sangat sulit untuk kita cerna yang tadi sudah disampaikan. Tetapi poin menyangkut dengan penebusan Yesus itu, yang pertama Yesus itu harus mati. Oke. Tidak perlu harus disalibkan. Yang penting dia harus mati gitu, karena dia penebusannya harus pakai darah nyawa, darah nyawa manusia. Tidak bisa pakai darah domba, karena darah domba tidak menghapus dosa. Itu poinnya di situ. Jadi karena ini kita bahas hanya menyangkut dengan penebus dosa, maka saya pikir udah cukup. Nanti saya pelajari kembali apakah Imamat 17 ayat 11 ini menyangkut dengan yang tadi saya bawa dalil bahwa ini adalah nubuatan bahwa perdamaian dengan Allah itu harus pakai darah nyawa. Tapi tadi disanggah oleh Ustadz Sugi bahwa ini tidak dimaksudkan. Nanti ini menjadi koreksi bagi saya, nanti saya pelajari kembali gitu. Sebab di Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba menebus dosa. Jadi apa yang diajarkan, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang untuk menebus dosa. Paulus mengajarkan bahwa dengan matinya dia melakukan penebusan dosa. Menyangkut dengan menghapus Taurat itu nanti kita bahas kemudian. Saya pikir ini udah larut di daerah saya, ini statement terakhir saya. Ya, mohon maaf nanti kita ada narasumber lain gitu yang bisa menggantikan saya karena saya sudah ya lumayan capek lah. Oke Bang, oke. Mestinya masih Silakan semangat begitu. Bung Ferdi. Setelah mungkin saya mengakhiri, tapi saya belum turun. Saya ingin mendengar dulu khotbah dari Bang Juma gitu. Silakan. Mantap. Oke, jadi gini Pak, saya menghargai ya, itu iman saudara yang dihasilkan dari pengajaran orang Farisi, yang Yesus justru meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada orang Farisi. Yang Anda sampaikan Roma tadi bahwa tidak mungkin darah lembu jantan menghapuskan dosa, itu ajaran orang Farisi. Sedangkan ajaran Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, di dalam Imamat 4, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu adalah imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bersalah sebagai korban penghapus dosa. Nah sekarang mana yang Anda percaya? Ketika Yesus mengatakan waspada kepada orang Farisi, ternyata saudara lebih percaya kepada orang Farisi. Anda meninggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Anda mengatakan tidak mungkin lembu jantan lah. Tuhan mengatakan ini bukan cuma dosa seorang, ini dosa semua Bani Israel. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Maksudnya Bani Israel yang lain turut bersalah karena ada kesalahan yang dilakukan secara berjamaah. Maka apa yang menjadi korban penghapus dosa? Lembu jantan muda. Bahkan kalau ini Anda tidak percaya juga,
silakan pernyataan Yesus yang Anda percaya. Kalau memang Anda percaya kepada Yesus. Matius 8 nomor 4. Lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa korban yang diperintahkan? Persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kan hewan, Pak, bukan manusia. Maka orang yang mentaati Yesus, orang yang merasa mengikuti Yesus, kalau dia betul-betul bukan penyamar, dia bukan serigala nyamar domba, maka dia akan mempersembahkan persembahan hewan korban seperti yang Yesus perintahkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Sebenarnya mereka itu bukan domba, tapi serigala buas. Kenapa dikatakan buas? Karena Tuhan mengajarkan mempersembahkan hewan, dia malah mempersembahkan manusia. Sementara pengorbanan, sementara kematian Yesus itu, kematian orang yang ada di atas tiang salib itu dihasilkan dari kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi. Bukan cuma sampai di situ. Bahkan nyata di dalam kitab saudara, kematian yang dialami oleh Yesus, orang yang disalibkan itu berasal dari propaganda iblis. Iblis merasuki Yudas. Yudas menyerahkan Yesus. Yesus ditangkap. Yesus disalibkan. Yesus kemudian dianggap sebagai Tuhan, diangkat sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Siapa yang menuhankan Yesus akan diselamatkan. Siapa ajaran itu, Pak? Paulus. Sementara Yesus ajarannya sama seperti yang diterangkan tadi guru saya. Bahwa untuk selamat harus melakukan ketetapan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Tuhannya Nabi Musa. Nah ini, kalau masih kurang jelas apa yang diterangkan oleh Akhi Sugi, ya siapa kami yang akan mengajarkan Anda? Kami bukan siapa-siapa, kami hanya membacakan data yang ada di dalam kitab saudara. Kalau itu data Anda tidak percaya juga, hanya percaya kepada pengajaran Paulus, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, silakan dengan keyakinan saudara. Yang pasti Anda tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah manusia. Begitu juga umat Islam di dalam kitabnya diperintahkan hanya mempersembahkan darah hewan. Yahudi diminta juga untuk mempersembahkan darah hewan. Antara Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan Tuhan yang datang kepada Bani Ismail sama-sama memerintahkan mempersembahkan hewan kurban, bukan manusia. Hanya di ajaran Kristen dan ajaran dewa-dewa, termasuk dewa Molok, yang pengikutnya mempersembahkan darah manusia. Silakan Anda renungkan. Kalau ini Anda bisa renungkan dengan baik, ya semoga Anda bisa mendapatkan hidayah. Demikian, silakan yang lain. Masya Allah Gurunda. Barakallah. Masya Allah. Baru bergabung kembali. Cuma Pak Freddy kah di sini yang bergabung? Pak Freddy masih monitor. Mau istirahat beliau. Dari tadi dari siang. Kasihan kalau dipaksa terus bisa ngedrop. Katanya Pak Freddy mau nyusul Pak Pendeta Dance dulu, Pak Dance. Saya mau istirahat dulu sini Pak. Sudah. Ya Pak. Makasih Pak sudah dialog dengan baik Pak. Siap. Kenapa ya? Udah tahu kebenaran tapi masih Kalau seandainya Islam ini mengajarkan seperti di Kristen gitu ya, dosa kita bisa ditebus oleh orang lain, saya tinggalkan Islam. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi pengecut. Saya harus berani bertanggung jawab terhadap dosaku. Kalau masih takut dengan siksa, masih takut dengan azab, masih takut dengan pembalasan, ya jangan berbuat dosa. Nah kalau berbuat dosa ada yang nanggung, ada yang menghapus. Bagaimana mungkin orang itu termotivasi untuk berbuat baik, untuk taat kepada Tuhan? Justru dengan adanya ajaran tebus dosa inilah perintah ini siapa sih noise ini? Ya, dengan adanya tebus dosa ini, ajaran Tuhan banyak ditinggalkan, banyak diingkari. Mereka semakin buas, semakin rakus, semakin babi. Ya kan? Mereka semakin
meninggalkan perintah-perintah Tuhan, termasuk disuruh mengkuduskan sahabat, tapi diganti dengan minggu yang tidak jelas dari mana itu perintahnya. Saya melihat kok malah aturan Tuhan ini kacau gitu. Karena menurut Paulus di dalam Galatia 5 ayat 2 itu, ayat 1 sampai ayat 6 lah ya, bahwa kita itu sudah dibebaskan dari kukuk perhambaan dengan matinya Yesus di tiang salib. Bahkan kalau masih menjalankan sunat, itu artinya tidak menghargai pengorbanan Yesus. Coba. Jadi ketika Anda taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, itu artinya Anda tidak menghormati pengorbanan Yesus. Waduh, benar-benar ini ngaco, nggak sesuai dengan ajaran Tuhan yang sebenarnya begitu. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama nggak sunat, mati hukumannya. Makan babi Tuhan jijik misalnya kan. Di dalam Imamat 11 itu ayat 45 kan jelas itu. Tuhan itu Kalau Maha itu, kudus, maka Ustaz, kuduskanlah dirimu. Ya gimana, Tad? kalau Pak Freddy itu enaknya kalau diskusi dia jujur dia. Maksudnya Iya, iya. jujurnya kayak gitu. Kemarin tuh gini Ustaz, dia bilang sampai dia jujur itu gini. Iya, yang masih saya bingung itu konsep dari segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi yang maha kuasa ini sekarang yang mana? Itu jadi, loh kok Pak Pendeta bisa bingung di ayat itu, kataku. Waduh, Iya. bahaya juga ini, bisa guncang jujur. juga. Setidak-tidaknya dia jujur, ada Iya. apa ya, kebingungan dalam Ya, dia diri. kalau belum tahu dia, ngaku dia. Mm-mm. Hmm. Tapi dulu itu agak ngeyel juga dia dulu. Kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Julius Sugi. Bang Julius apa nih Bang? Nama panjangnya? Julius aja ya. Dan Iya, selamat malam. Selamat malam. malam Bang. Ya, Bang malam. Sue. Iya, saya nama lengkap saya Julius Joko Susilo nih. Oh iya. Kalau iya. Islam Kristen, Bang? Selamat Saya malam. Katolik, Pak. Katolik, Pak. Oke. Malam. Malam. Kalau Suer Selamat malam. Kristen. Ya, Dari selamat malam. Bima. Saya dari Bima. Oh Ini Islam siapa ya yang- Suer. Suer. Ya, Siapa? Islam. Saya Oh, sering iya. dengar ini debat Bang Juma sama kawan-kawan Kristen itu. Sama Oten itu. Kemarin Silakan, Bang. saya masuk Bang- di grup Oten. Ya, Ya. Bang. Ya, Bang silakan Bang Julius. Julius, apa yang mau didiskusikan Bang Julius? Kalau Kaila ini siapa Kaila? Oh, ini Bang Budi. Kaila. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sugi, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya baru masuk, jadi saya belum begitu mendengar semua yang didiskusikan. Jadi saya hanya mendengarkan dulu, baru nanti bisa masuk. Ya, topiknya tentang keselamatan sih sebenarnya, Bang. Apakah keselamatan itu melalui penyaliban Yesus? Oh, keselamatan. Ya, apa atau dengan cara Mhm. melakukan segala perintah Tuhan? Itu intinya itu tadi. Yang kita bincangkan dengan Oh, Pak intinya Fred. itu. Apa hostnya itu perempuan, tapi dia bilang masalah keselamatan, saya tanya itu kok jawabnya itu ngawur itu. Kalau menurut Anda bagaimana ya? Mau saya mau saya share di sini, takutnya nanti Ngawur gimana maksudnya, Bang? ya, maksudnya kan bilang saya kan dianya kan Kristen gitu kan ya. Saya kan Katolik. Saya kan bertanya sama dia. Tanya ke orang Kristen. Iya, yang hostnya itu saya Menurut kan dia gimana? menurut dia kan saya bertanya begini, mohon maaf sebelumnya Anda agamanya Kristen. Iya, saya Kristen. Saya tanya Kristen apa? Dia jawabnya Kristen sejati. Nah, pertanyaannya, mohon maaf di sini memang ada ya yang agamanya Kristen sejati? Setahu saya itu Kristen ya, Kristen Protestan dan Kristen Katolik begitu. Terus soal keselamatan gimana menurut dia? Kalau soal keselamatan dia itu bilangnya itu hanya pokoknya
Yesus juru selamat, Yesus juru selamat gitu aja. Soal penyelamatan dan yang diterangkan sama dia juga, dia itu saya nggak mudeng gitu loh. Ya mungkin Bang Zuma itu sudah tahu lah kalau Bang Zuma nggak perlu diomongin lagi. Orang Bang Zuma ya diblokir sama dia. Siapa Bang Juma? Bang Juma, ayo ngaku-ngaku. Ada Selingkuh di belakang Mikana. layar nih. Ada Mikana. Oh, Mikana. Iya, Bang Zuma tuh. Aduh. Saya kan mengikuti dia, tapi ya begitu. Bertanya sama Mikana itu sama halnya bertanya sama anak TK. Iya, Bisanya benar Bang Juma. ngawur, Benar. ngawur nggak ada Iya, ilmu. iya. Soalnya begini, kan saya pernah bertanya tuh sama dia kan, saya kan Katolik, tapi dia cuma bilang aku percaya, ya saya percaya. Maksud saya begini. Ini abang yang kemarin agak brewokan ya, kalau nggak salah yang ditanya-tanya kamu Kristen apa gitu ya? Kamu Kristen bukan, betulan atau enggak gitu ya? Oh bukan, nah setelah dia baru saya gitu loh. Saya Oh iya, saya lihat kemarin itu kan di tes. Ini bukan Kristen ini. Terus dia ngaku aku Kristen betulan. Nah, iya, yang bilang Kristen betulan itu dia akunnya itu Kristen original. Kan saya bertanya begini, saya bertanya itu kenapa Yesus itu kan dilahirkan oleh perawan Maria, ya kan? Nah, kenapa di dalam Kristen itu Bunda Maria itu tidak pernah yang namanya disangkut pautkan, hanya yang disangkut pautkan itu hanya Yesus dan Yesus saja sebagai juru selamat gitu. Tapi dia itu nggak bisa jawab, tapi dia menerangkannya lewat Injil ini, ya kan? Ya memang saya orang yang nggak pernah baca Injil dan kitab suci, tapi saya tahu lah gitu kan. Dijelaskan ini, terus belum selesai ini loncat ke sini, belum selesai ini loncat ke sini. Maksud saya kalau misalkan dia menjelaskan yang ini, ya kan dikelarkan dulu. Nah, baru nanti ke kitab yang lain gitu. Ya mungkin Bang Juma tahu lah apa yang diomongin dia gitu. Bang Juma, di-share-share dong Bang Juma. Iya, jadi terakhir tadi saya pantau beliau ya. Dia ditanya sama salah satu muslim di sana. Bukankah di dalam kitab Kristen itu lengkap pengajarannya gitu. Nah, kemudian orang muslim ini bertanya, siapa, di mana di dalam kitabnya Ibu Mikana diterangkan bahwa Yesus yang menciptakan manusia dan juga jin gitu. Benar. Manusia dan jin. Terus Mikana mengatakan, oh tidak ada, Yesus tidak pernah menciptakan jin, tidak pernah menciptakan setan, karena setan itu, jin itu adalah malaikat yang memberontak. Nah, kata Mikana gitu. Nah, terus ditanya, Mikana bilang, di kitab kami Yesus tidak menciptakan setan, tidak menciptakan jin, kata dia gitu. Iya. Terus kan saya typing di bawah, kalau yang menciptakan manusia dan jin itu adalah Yesus, berarti Yesus yang menciptakan pohon buah baik dan buruk. Iya, benar iya. Nah, ini kok ada buah yang diciptakan ada baik buruknya? Jadi keburukan ini siapa yang ciptakan? Iya. Ya kan? Iya. Kan sudah ada pohon baik dan buruk. Pohon baik dan jahat. Iya. Siapa yang menciptakan kejahatan? Siapa yang menciptakan pohon itu? Pohon diciptakan lengkap dengan instrumen buruk di dalamnya. Siapa yang cipta? Ternyata instrumen buruk yang ada di dalamnya ini adalah iblis, kejahatan. Berarti yang ciptakan kejahatan adalah Yesus. Itulah salah satu cara-cara Mikana yang tidak rasional. Apa maksud saya? Tidak alkitabiah, tidak merujuk kepada apa yang ada di dalam kitabnya. Menjawab seadanya, seenak gelidahnya aja, mau jawab aja apa gitu. Yang menurut dia itu bisa dia katakan, itu yang dia katakan. Itulah Mikana, makanya saya diblokir.
Dan dia bikin PT, saya tidak mau berdebat dengan Suma kata dia. Sebenarnya dia bukan nggak mau berdebat dengan Bang Zuma karena dia itu kalau dengan Bang Zuma itu takut dia kalah debat doang, bukannya dia nggak mau debat gitu. Dan sekarang kalau dia live streaming itu, kalau saya minta pertemanan dan itu nggak pernah di accept lagi, mungkin saya udah ditandai kali ya. Iya, bagi kami Mikana itu hanya anak TK yang Iya, masih perlu belajar untuk berjalan. iya Belum benar. layak untuk diajak dialog. Iya, karena gini Bang Juma, sekarang dia kalau live itu nggak sendiri, dia sekarang live itu sama moderatornya 3 gitu. Jadi kalau dia nggak bisa jawab, ya nggak suruh jawab gitu. Hmm. Mm-mm. Tapi sama aja pun, saya sih berharap bisa ketemu, berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di kanan kirinya Mikana. Iya, Banyak orang-orang merasa hebat, tapi iya tidak ada benar. satupun yang berani. Amin Wijaya juga takut. Iya benar. Belum ketemu sama si itu, si orang Batak itu Bang, yang pertama yang nampingin dia itu. Siapa Siapa namanya itu namanya? ya? Lupa saya Yang namanya laki, itu. yang laki-laki, Iya, yang laki-laki bener itu. Yang yang waktu biasa pakai saya, yang iya, biasa yang pakai waktu, topi. Wijaya itu. yang waktu saya live itu, terus dia ngomongnya ngabur juga itu tuh, yang ya itu kan ada gitu, Yang yang rajin bikin di piti-piti. akunnya itu. Iya, yang akunnya orang Batak gitu, apa itu? Hmm. Nggak ada yang berniat untuk dialog sama kita karena Mm-mm. masalahnya mereka hanya berdasarkan doktrin, dogma aja. Iya, bener. Ayo, yang lain nyambung. Si Putih ini dari tadi diam aja. Siapa ini si Putih ini? Halo Bang, si Putih. Bang, si Putih Bang. Sugi. Halo. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Ya nyimak aja Ustaz Sugi. Tapi menarik sih ini Pak Julius ini dari Katolik ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oh. Putih, Silakan Dinda Liv, silakan. Kalau misalkan begini ya, kalau saya kan orangnya, kalau walaupun sama-sama Kristen, saya Katolik, dianya Kristen, kalau memang dia nggak bener, terus dia kurang di hati saya kurang terus melenceng, ya bilang aja saya nggak bener. Kemarin kan saya sempat debat sama dia 2 kali, saya debat sama dia dan dia nggak bisa jawab, saya dipatiin. Ya udah, saya naik lagi, nggak pernah di asep, ya udah, saya cuma lihat aja. Mm-mm. Bang, Bang Julius, Iya, boleh izin sedikit ada bahasan ya? iya, boleh. Iya. Siap. Enggak begini, saya kan baca di kitab Anda di 1 Yohanes 3 Hmm. yang bunyinya gini ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, dari satu ini ya, 1 Yohanes 3:16 ini, kalimat ini perlu ditafsir, dimaknai lagi atau memang sudah begini ayatnya? Kalau saya kan ini ya, mohon maaf ya, kalau saya kan nggak pernah, kasarnya ngomong itu jarang membaca kitab suci dan nggak pernah mendalaminya ya. Kalau yang ada di kitab suci, kalau menurut saya itu ya yang ada di situ aja gitu. Karena saya nggak bisa kasarnya ngomong itu mentafsirkan begitu, Bang. Iya, tapi memang ya, setauku juga selama baca Bible itu bahkan pernah ada yang bilang yang versi misal bahasa Indonesia ya sudah lengkap, udah include ada arah ke tafsirannya gitu. Maksudnya Iya. tidak perlu jauh ditafsir lagi gitu. Iya, benar. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan yang sudah tertulis di situ ya sudah nggak perlu ditafsirkan kembali begitu. Mm-mm. Nah, kalaulah demikian, Pak, Pak Julius meyakini bahwa Yesus itu telah menyerahkan nyawanya, kan gitu ya, Iya, benar. untuk tebusan. Nah,
berikutnya begini. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hmm. Jadi harus sama mengikuti jejak Yesus kalau gitu, Pak. Oh, kalau menurut saya itu ya tidak sih, Bang. Kalau menurut saya sih tidak seperti itu. Ya tadi katanya nggak perlu ditafsir lagi. Iya kalau kan saya kan Kenapa nggak berani, ta? Nggak berani ngikutin jejak Yesus. Itu kalau mau ditafsir harus adil. Dua-duanya harus adil. Yesus memberikan nyawa itu harus ditafsir juga. Kalau memang itu perlu ditafsir. Tapi kalau tidak perlu ditafsir, ya dua-duanya jangan ditafsir. Jangan standar ganda, yang satu ditafsir, yang satu enggak. Itu standar ganda nanti jadinya. Gitu loh. Jadi kalau di situ dikatakan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita, artinya Yesus itu sudah berkorban. Ya berkorban bukan maksudnya itu disalib, tapi berkorban dengan sungguh-sungguh menghabiskan semua waktunya, tenaganya untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Kalau mau ditafsir, demikian juga orang Kristen. Harusnya sama seperti yang dilakukan Yesus, yang mengorbankan segala hidupnya, ya hartanya dan sebagainya untuk apa? Keberlangsungan ajaran Yesus itu. Seharusnya seperti itu sih kalau mau ditafsir ya. Betul. Sebenarnya ini larinya wajahidu fisabilillah bi amwal wal angpus. Betul. Jihad di jalan Allah itu dengan jiwa, bukan berarti konyol bunuh diri. Kalau tadi meyakini Yesus penebus dosa harus mati, sementara di situ perintahnya juga harus menyerahkan nyawa untuk saudara-saudaranya, ini kayaknya jadinya setiap keluarga itu minimal harus ada satu ditumbalkan, terlalu kasar ya, dikorbankan nyawanya. Konsekuensinya. Sebentar ya, Bu Rahma, ada nomor Bunda blokir nggak? Atau nggak ada? Bunda itu ngomong di sana, Pak Ustadz. Oh, udah ngomong. Iya. Aku tadi nggak sanggup, aku tinggalin. Ya wis, lanjut. Ngomong apa? Maksudnya ada yang bilang Enggak, Bunda blokir tidur. Enggak, dia ngomong ini. Ada Bang Kores. Ada Bang Mu'alaf Musa. Kelamaan. Apalagi kalau kita lihat misalnya ketika Yesus berkata kepada muridnya, inilah darahku, ini dagingku. Ternyata yang ditunjukkan anggur, bukan darah betulan. Emang apa susahnya? Misalnya betul-betul darah, dia misalnya nusuk jarinya atau gores tangannya keluar darah. Nah ini darahku. Kan seharusnya kalau memang betul-betul darah itu yang harus dilakukan Yesus. Tapi yang dibuktikan Yesus di situ justru anggur dan roti. Maksudnya apa? Ya maksud Yesus itu bahwa kita itu harus berkorban dengan segenap jiwa dan raga, ya, untuk menyampaikan ajaran Tuhan itu. Bukan diartikan darah yang sebenarnya gitu loh. Betul. Misalnya saya berkata saya akan berkorban jiwa Yang raga saya ditanyanya untuk nggak ada. agama ini, bukan berarti saya harus mati. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Ridho. Silakan, apa yang disampaikan? Silakan ya teman-teman Kristen ya. Ada Gurunda, ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Alif. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Kalau punya nyali silakan naik. Kenapa Bang Ridho? Silakan. Halo. Ya halo, silakan. gimana Bang Ridho? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mau. Halo. Ya halo. Halo. Ya halo bang. Kita dengar kok bang. Angel lakuin. Di. Kedengeran, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau tanya, kemarin mohon maaf saya orang awam, nggak tahu apa. Pelan benar. Belum. Suaranya dibesarin Pak. Ada yang denger nggak ini?
Suaranya digedein dikit Pak, dibesari suaranya dikit Pak, kurang jelas. Halo, Ya, lanjut. cuman mau tanya, bunda itu apa? Tadi malam saya sempat apa? eh, Lihat live-nya di room sebelah itu, dia tuh menunjukkan apa? Saya tertariknya itu eh, yang disebut itu Bang Zuma terus gitu loh. Ada apa ini kan gitu. Oh, Bang Zuma yang Ternyata dibahas yang itu. di, Aduh. Di mute, di mute. Jangan dulu. Ya Allah, ya Allah. Aduh, kenapa ya kalian? Kenapa? Jangan dibuka Bang, merosot Bang. Di mana sih, Bang? Turunin aja lah, turunin. Di bawah dulu mungkin. Mana ya? Lanjut, aku mute. Kalau masih dibuka lagi turunin langsung, berarti dia sengaja. Iya, Oke, iya, silakan. punya saya Pak? Bukan. Bukan. Iya, terima kasih. Siapa ini? Muhammad siapa? Ridho. Iya, Muhammad Ya. Ridho. Sabar Bang ya. Siap. Ya, silakan. Gini Ustaz, apa? Cuman saya tuh mau tanya apa hadis-hadis yang dibuka tadi malam itu apa benar adanya gitu loh. Hadis apa ya Bang? Kita kan nggak di sana, nggak tahu jadinya. Nggak mengikuti gitu ya. Iya, nggak mengikuti. Iya. Jadi kita nggak tahu. Al-Baqarahnya, yang Ya, mengatakan itu. jadi gini. Itu mengatakan, ya. Jadi gini, setahu saya itu kadang hadis yang disampaikan itu benar, cuma nanti dinarasikan beda. Setahu saya seperti itu. Ada juga yang dipelintir-pelintir sama dia. Seperti itu. Makanya yang dia tunjukkan itu PDF. Ya, bukan situs atau web, tapi PDF. Nah, di situ kata-katanya udah banyak sekali diedit-edit begitu. Itu sudah berbentuk buku. Bentuk buku itu sudah ada tulisannya hadis al siapa gitu. Cuman saya nggak Ya, lihat, kita cuman saya nggak tahu sama apanya, jadi yang kita kan dibicarakan gitu. iya harus hati-hati menilai hadis kan. Tidak langsung serta-merta kita itu mengatakan itu hadis palsu, nggak bisa begitu. Makanya tadi saya katakan kadang itu hadisnya benar, cuma nanti dipelintir. Seperti contoh nih ya, Ki Ahmad itu pernah membawa surah An-Nur ayat 33. Di ayat itu jelas-jelas menerangkan seorang tuan itu tidak boleh menjadikan budak itu pelacur. Itu bisa-bisanya dia pelintir, Islam menghalalkan pelacuran. Nah, saking jahilnya mereka seperti itu. Nah, jadi harapan saya tidak perlu mendatangi komal-komal seperti itu, Pak. Nggak perlu. Tinggalkan saja, nggak perlu. Iya, lewat di beranda saya kok. Ya, Sudah tinggalkan ditunjukkan saja. katanya, terus bahwa Nabi Muhammad itu apa membenarkan biar bisa ke siapa itu ke Siti Aisyah pun ada perjaka itu biar apa itu biar muhrim katakanlah gitulah, itu disusui dulu katanya lah. Saya kan jadi lalala kok gitu itu maksudnya. Disusui baru bisa halal, biar halal gitu katanya. Ajarannya Nabi kita itu seperti itu katanya. Makanya saya sempat saya nggak tak scroll gitu loh. Sejauh mana mereka membicarakan hal-hal jelek seperti itu. Ya saya sempat bilang diskusi boleh, cuman mohon maaf jangan sampai menghujat lah kan gitu ya, seperti itu. Jadi biar nggak jadi beban bagi kita gitu loh.